dengan meletusnya Ijen, ada beberapa daerah yang tidak masuk di WGGP. Saya sebutkan, padahal aliran larvanya, semuanya aliran airnya itu menjadi suatu kebutuhan di daerah itu. Jalan yang 10 kilo itu ada di wilayah Situbondo. Kemudian masih tutup mata, berarti tidak ada kebauan. Ini paling tidak Pemprov Jawa Timur harus menangani ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Tadi dari Situbondo? Dari Surabaya? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Gimana kabarnya Situbondo Pak? Situbondo sekarang panas. Sama lah Pak. Kalau panas itu sama Pak kayaknya Pak. Surabaya juga panas banget. Beda tapi panasnya Situbondo. Kenapa di sana Pak? Situbondo itu iklimnya kan 60% panas, 40% dingin. Oke, kalau Surabaya? Dalam setahun. Biasanya kan Indonesia itu rata-rata 50-50 kan. Tapi Situbondo itu 60-40. Kayaknya kalau Surabaya itu 80-20 sih Pak. Oh? 80% panasnya. Iya. Kayaknya Surabaya, soalnya Malang aja udah hujan. Iya, Surabaya masih panas. Gerimis ya? Enggak sama sekali. Malang udah badai, udah banjir, Surabaya masih panas, Pak. Iya, alhamdulillah lah. Iya, alhamdulillah cucian cepet kering, Pak. Gimana sawah di Situbondo, Pak? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Tebu kemarin sudah sudah diambil. Lagi panen apa ini? Bulan depan insya Allah padi ya. Oh, oke. Padi nanti hasil terakhirnya beras jelas. Yang tebu? Yang tebu masih tembang sekarang yang terakhir. Oke. Berjalan terus ya Pak ya? Berjalan terus. Kalau sawah berarti mau hujan mau panas tetap berjalan? Tergantung, kalau sekarang itu tebu itu waktunya nebang memang karena udah hujan. Oke. Tapi ada. Oh, udah hujan di sana? Belum hujan. Oh, belum. Panas sebagai tadi saya bilang panas. Oh, iya. Terus setelah itu, setelah tebu selesai ditebang, ganti tanaman gitu ya Pak ya? Enggak, ada area tebu tersendiri saya. Setelah tebang lalu dikepras. Dikasih pupuk, tumbuh tebu lagi. Oh. Itu area khusus. Khusus tebu. Area sendiri. Yang padi area sendiri. Kemudian yang padi itu ada di Bondowoso. Insya Allah bulan depan panen gitu. Luar biasa. Ya. Dengan kesibukannya sudah jadi anggota dewan, masih tetap bisa ngurusin sawah di Situbondo dan juga Bondowoso, Pak. Luar biasa berarti. Ya, jangan ditinggal lah. Gitu ya Pak? Petani itu jangan ditinggal lah. Karena bagaimanapun juga petani masih memberi harapan kepada masyarakat. Tapi kalau Bondowoso berarti sekarang gimana kondisinya? Cuacanya masih panas juga? Kalau Bondowoso sudah mulai hujan. Oh, sudah mulai hujan. Okay. Karena di sana itu hujannya lebih tinggi daripada Situbondo. Oh. Iya. Iya. Jadi 50-50 lah ya Pak ya? Lebih malah. Oh, lebih? Iya. Kebalikannya 60% hujan di sana. Oh, 40% panas. Tapi kalau kita bicara Situbondo, Bondowoso dan juga Banyuwangi saat ini dari segi pariwisatanya sendiri gimana Pak? Kalau dari segi pariwisatanya semua masih berjalan sih. Bondowoso ya berjalan, Situbondo berjalan, Banyuwangi lagi. Karena Banyuwangi memang sudah maju lebih dulu. Iya, betul. Kemudian Situbondo sudah mulai bangkit lagi, yang kemarin sepi sudah mulai ramai lagi, dan Bondowoso terus mengejar ketertinggalannya terhadap Banyuwangi. Oke. Kalau Situbondo apa Pak? Pasir putih itu bukan? Itu Bondowoso apa Situbondo ya Pak? Situbondo itu yang terkenal memang pasir putih sih. Pasir putih itu kan ya? Kemarin Bapak Bupati itu bersih-bersih. Sehingga pasir putih sekarang jadi pasir putih bersih beneran. Kalau dulu masih kotor. Kemarin masih putih kotor, sekarang putih bersih beneran ya. Kalau Bondowoso apa? Selain pasir putih ada baluran. Oh, ada baluran. Kemudian Bondowoso itu ada Ijen. Ijen itu ada di tengah-tengah sih. Iya betul. Bondowoso, ada Banyuwangi, ada Situbondo. Kalau Bondowoso, tapi jagoannya Bondowoso berarti Ijen aja ini. Ijen. Sementara ini. Ijen. Oke.
sama itu, sama beras. Beras apa, Pak? Beras apa itu namanya yang tanpa obat kimia itu? Organik. Organik. Oh, memang di Bondowoso banyak ini. Ada area. Pusatnya kah? Iya, ada. Oh, begitu. Ada, memang dibuat wisata di situ. Kenapa dijadikan pusat untuk penanaman beras organik? Karena cuacanya? Bukan. Atau karena daerah itu mendukung, satu, airnya tidak tercemar. Oke. Memang tidak tercemar di airnya, jadi airnya dari sumber. Kemudian pupuknya dari hewan, dari kotoran hewan seperti sapi dan sebagainya. Pupuk jadi kandang tidak ada pupuk-pupuk yang berbau kimia yang itu. Sehingga hasilnya pun menjadi organik dia. Oke. Di Jawa Timur itu berarti pusatnya di Bondowoso. Ada di Bondowoso ada. Dan dijadikan tempat wisata juga akhirnya. Iya, tempat edukasi. Oke. Wisata edukasi. Oke. Nah, kalau dari Pak Yoyo sendiri, menurut pandangan jenengan nih terkait penetapan dari UNESCO Global Geopark sebagai kawasan dengan signifikasi geologis internasional oleh UNESCO ini gimana, Pak? Iya, saya ikut bangga sih. Pertama ikut bangga karena dapil saya itu ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark Ijen. Tapi saya mungkin ada cerita sedikit lah. Ijen itu kan kalau lihat sejarahnya ya, meletusnya itu tahun 1700 ya. 1700 berapa itu meletus pertama kali. Kemudian meletus lagi 1800, 1900. Kemudian dari bekas meletusnya itu muncullah geologi baru. Jadi menjadi kawasan geografis di situ. Jadi kawasan geografis yang menyisakan geologi baru, kemudian hayati baru, kemudian kultur baru. Sehingga menjadi suatu kawasan. Ijen itu menjadi suatu kawasan, menjadi taman bumi, taman buminya yang ada di daerah Tawakuda itu. Iya. Dan saya bersyukur kalau sudah ditetapkan oleh UNESCO, tentu inilah milik dunia dan Jawa Timur harus menangkap secara jelas dan secara bersungguh-sungguh. Karena geopark itu kan di Indonesia itu ada berapa ya? 12 kalau tidak salah. Iya. 12. Kalau tidak salah 12, Jawa Timur salah satunya ada di Ijen ini. Itu. Nah, ini harus diurus secara benar. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh UNESCO begini, ini permanen berarti, Pak? Atau gimana sih, Pak? Permanen sih. Permanen ya? Iya. Nggak mungkin dicabut gitu kan, Pak, maksudnya? Bisa dicabut kalau bisa? tidak urusannya tidak benar. Kalau tidak benar bisa dicabut. Oke. Oh. Iya. Jadi sekarang masih permanen mulai 2023 itu sudah ada penetapan sampai 2026 ini ada revalidasi. Kemudian revalidasinya itu berkembang atau tidak, ya mudah-mudahan berkembang. Kalau tidak berkembang bisa dicabut. Oh gitu. Oke. Baik, dari tiga daerah maksud saya, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso ini kan punya potensi besar sebenarnya Pak ya, mulai dari Ijennya ini kan yang membuat akhirnya tiga daerah ini punya potensi besar. Menurut Bapak sendiri sebenarnya bagaimana pentingnya konektivitas antar wilayah ini untuk mendukung keberhasilan UGGP Ijen ini, Pak? Saya melihatnya bukan cuma 3 daerah ya. Berapa daerah berarti? 4. Satunya lagi? Satunya Jember. Kenapa? Karena kawasan. Oke. Jadi kawasan. Ya mungkin kalau Ijennya ya 3 sih. Iya. Ijennya 1 Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Okay. Karena ini kawasan, Jember harus ikut. Oke. Harus ikut di geopark ini. Karena bagaimanapun juga kulturnya itu hampir sama soalnya. Iya. Kulturnya hampir sama, kemudian wisatanya juga hampir sama, objek wisatanya juga hampir sama. Kopi rata-rata. Oke. Rata-rata yang ada di situ kopi. Kemudian budayanya juga variasi. Jadi dengan 4 daerah penyangga ini, koneksivitasnya itu
belum sepenuhnya bagus. Dari segi? Dari segi transportasinya. Oke. Dari segi infrastrukturnya masih belum dikatakan bisa koneksi, bukan bisa belum konektivitas, masih bertahap gitu. Jadi untuk menuju ke Ijen ini saat ini bisa lewat mana aja? Yang sekarang bisa lewat Bondowoso sama Banyuwangi. Banyuwangi. Situbondo belum. Situbondo belum. Situbondo belum. Apalagi di Jember. Apalagi Jember, masih jauh ya Pak? Terakhir kita ngobrol itu Situbondo kurang berapa Pak? 10 km? 10 km. Dan sampai sekarang belum selesai? Belum selesai. Kalau dari Jember ke Ijen berarti butuh pembangunan infrastruktur jalan berapa? Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kalau 10 km aja belum? Lebih. Kalau Jember itu bisa untuk yang sekarang, kalau belum ada jalan tembusnya, bisa melalui Bondowoso, bisa melalui Banyuwangi. Oke. Ya, kalau Situbondo, meskipun belum ada jalan tembusnya, tapi bisa dipakai off-roadnya. Oke. Bisa jadi tembus. Off-roadnya aja. Iya, off-roadnya bisa dari Situbondo itu bisa masuk langsung ke Kawah Ijen. Oke. Jadi yang mau off-road lewat Situbondo boleh, yang 10 kilo itu. Jadi bisa dikatakan 4 kawasan ini sebenarnya belum terkoneksi secara transportasi. Iya, sempurna. Kalau dari segi lain selain dari segi transportasi, Pak? Saya melihat segi pembangunannya juga sih. Karena ini suatu kawasan, dan kawasan itu sudah menjadi tanggung jawabnya nasional sebenarnya. Nasional memberikan tanggung jawab ke provinsi. Provinsi sekarang memasukkannya di pembangunan kawasan. Salah satunya di kawasan Ijen. Ada 5 pembangunan kawasan di Jawa Timur itu, kalau tidak keliru ya. Salah satunya di Selingkar Ijen ini. Ada Selingkar Wilis, Selingkar Ijen, Bromo Tengger, Gerbang Kertasusilo sama Madura, ya 5 pembangunan kawasan di Jawa Timur. Nah, sentuhan pembangunan di kawasan Ijen ini, saya masih melihatnya itu kurang. Dan bahkan saya cerita yang kemarin itu, jalan tembus dari Situbondo yang 10 kilo itu belum disentuh. Nah, ini perlu Bapeda ya, terutama ya, merencanakan secara baik, ajak stakeholder yang bawah itu, supaya UGGP ini orang luar kalau bisa masuk ke Ijen, dari mana saja dia bisa masuk. Iya, betul. Jangan sampai hanya 1 jalur atau 2 jalur. Jangan sampai ada daerah yang dominan. Karena ini masalah kawasan. Jadi Bapeda itu minimal harus merencanakan dengan baik bagaimana kalau turis-turis asing itu bisa masuk di semua kabupaten. Berarti ini yang menjadi salah satu prioritas begitu ya Pak ya? Iya, menjadi PR lah. PR utama. PR utama bagi Bapeda ini. Untuk memperlancar kawasan wisatawan ini juga ya Pak ya? Iya. Ketika jalan ini sudah terintegrasi semuanya, sudah terkoneksi semuanya, 4 kawasan ini, apakah nantinya akan bisa lebih mendukung kawasan Ijen ini bisa lebih naik lagi begitu Pak? Sudah pasti itu. Kalau sudah terkoneksi semuanya itu sudah pasti. Sekarang aja belum terkoneksi, sudah lumayan bagus kan? Iya. Sudah lumayan dikenal lah. Iya. Makanya UNESCO itu mengakui itu, apalagi terkoneksi dengan baik. Nah, perencanaan mendatang harus melibatkan 4 kabupaten itu. 4 kabupaten itu harus dilibatkan. Jangan dipilih, jangan sampai hanya Banyuwangi, hanya Bondowoso. Jadi 4-4-nya itu harus dilibatkan. Karena apa? Di bawah itu kan saling rebutan sih, Pak. Rebutan mau di depan. Oh iya. Yeah. Nah, kondisi di bawah. Kondisi di bawah ini kan pingin di depan semua. Iya. Karena kalau semua pingin di depan, kemudian tidak ada fasilitator yang merajut itu ya jalan sendiri-sendiri akhirnya. Tapi sebenarnya apa Pak yang akhirnya membuat pemerintah ini kok belum bisa mengkoneksikan jalan terutama dari 4 kawasan ini menuju Ijen?
Mungkin ada ketidaktahuan ya. Saya kemarin ikut rapatnya revalidasi di Bapeda. Oke. Revalidasinya kawasan Ijen, saya ikut rapatnya. Saya jelasin, dengan meletusnya Ijen, ada beberapa daerah yang tidak masuk di WGGP. Saya sebutkan, padahal aliran larvanya, semuanya aliran airnya, itu menjadi suatu kebutuhan di daerah itu. Tapi tidak dimasukkan di wilayahnya UGGP. Tolong itu dimasukkan supaya apa? Perluasan area di UGGP itu menjadi luas, tidak terbatas itu. Dan revalidasi itu memberi rekomendasi kepada pemerintah nasional nanti bisa dimasukkan di UGGP di UNESCO itu. Sehingga berubah petanya nantinya. Nah, karena ketidaktahuan itulah kita beritahu. Contoh lagi, ada jalan yang 10 kilo. Nah, Dinas PU Bina Marga Provinsi tidak tahu kalau ada jalan yang bisa tembus 10 kilo itu. Tapi kan sekarang sudah tahu, Pak. Nah, sekarang diberitahu. Sudah diberitahu, kemudian hasilnya adalah? Kalau nanti sudah diberitahu, contoh seperti yang Sungai Samer itu airnya Ijen lewat di situ, itu ada di wilayah Situbondo. Kemudian jalan yang 10 kilo itu ada di wilayah Situbondo. Kemudian masih tutup mata, berarti tidak ada kemauan. Untuk bangun. Kendala utamanya berarti ada di kemauan sebenarnya. Kendala utamanya ya tinggal mau apa tidak. Tergantung gubernur ya. Kalau gubernurnya kan ini sebenarnya RPJMD itu. Kalau anggarannya sebenarnya ada nggak sih, Pak? Ada lah. Berapa sih bangun itu 10 kilo kalau 2M 20 miliar ya. Ada, tinggal kemauan aja. Sekarang kemarin nggak tahu, terus sekarang sudah diberitahu, tinggal nanti nunggu hasilnya setelah diberitahu gitu ya Pak ya? Nah ini rapat kedua, saya mau ikut lagi nanti di November. Saya mau tanya, karena kan saya pengawasan sekarang. Saya bukan eksekutor sekarang, saya pengawasan, bukan eksekutif. Saya mau tanya lagi, gimana hasilnya revalidasinya? Apa benar itu kultur-kultur yang saya sebutkan seperti Tari Hutut, seperti Sungai Samir, kemudian jalan yang sudah saya sebutkan di situ, apa sudah dimasukkan di program itu? Kalau belum? Kalau belum ya paksa masuk. Harus dipaksa masuk. Karena ini pelayanan loh, Mas. Ini pelayanan internasional loh sebenarnya. Iya betul. Tinggal kita mau garap di bawah ini. Jangan harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia bangga dan harus lebih maksimal lagi begitu ya Pak ya? Ini paling tidak Pemprov Jawa Timur harus nangani ini. Tapi menurut Pak Yoyo sendiri saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah ditetapkan UGGP ini sudah ada tindakan apa? Yang saya belum aja. Kalian sudah belum ada pembangunan di izinnya, ada kotek-kotek yang sudah jalan. Tapi aksesnya yang saya sebut tadi itu belum jalan. Karena pelayanan internasional itu saya menginginkan itu 4 daerah itu bisa dimasukin semua turis. Bisa dilalui semua turis. Itu yang menjadi keinginan dan sebenarnya bukan hanya keinginan Pak Yoyo sendiri ya Pak ya, tapi Pak Yoyo melihatnya secara global dan juga ini masa depannya akan lebih bagus lagi nih kalau misalkan 4 wilayah ini bisa terkoneksi begitu ya Pak ya? Iya, kan kita melihat real ya, betul, real yang dari lapangan, tidak berpihak ke suatu daerah tidak, meskipun itu semua dapil kita ya. Iya betul. Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo dapil saya, dan harus saya perjuangkan semuanya itu. Ada yang tertinggal katakanlah di Bondowoso, ya diperjuangkan. Sama di Situbondo juga, seperti aksesnya itu. Kemudian ada peninggalan letusan Ijen yang tidak masuk di UGGP, itu harus diperjuangkan kan? Iya betul. Kalau tidak diperjuangkan kan? Membawa ini ya Pak, membawa nama dapil juga ya Pak, bukan? Oke. Bapak monggo diminum dulu, diunjuk dulu. Masih panjang ini Pak pertanyaannya. Nah, kawasan Ijen sendiri ini kan dikenal sebagai fenomena blue fire-nya Pak sebenarnya. Bagaimana sih Pak
strategi DPRD provinsi ini bersama dengan pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian fenomena ini begitu. Sekaligus juga menjadikan daya tarik wisata unggulan si Blue Fire ini. Kalau orang Indonesia aja sih pasti sudah tahu ya tentang Blue Fire ini, tapi mungkin wisatawan yang dari luar negeri, turis-turis itu banyak yang belum tahu dan mungkin juga sudah tahu, tapi bagaimana sebenarnya strategi untuk mempertahankan Blue Fire ini kan satu-satunya di dunia kalau keliru. Oke, saya belum tahu sih Pak kalau itu. Kalau udah keliru. Kalau udah keliru ya, kalau udah keliru itu berarti benar. Anggap saja satu-satunya api biru di Indonesia. Iya, oke, di Indonesia ya, benar. Satu-satunya. Kita wajib melestarikan itu. Apalagi kawasan UNESCO ini, kawasan itu kan untuk edukasi, untuk laboratorium alam digunakan untuk itu, sehingga kita harus menjaga hayati-hayati yang dari situ, termasuk tumbuh-tumbuhannya. Kan banyak sekali tumbuh-tumbuhan di situ, jenis tumbuhannya itu banyak sekali, dan itu harus dilindungi. Dan tugas kita menjaga kelestarian alam itu menjadi tugas kita semua. Karena bukan cuma di situ kan ada hayatinya, ada geografisnya, betul. Ada geologinya, kemudian ada kulturnya. Yang geologinya itu ada apa itu? Belerang. Nah, itu. Iya. Kan itu kan hasilnya dari air gitu. Belerang itu kan hampir produknya terus menerus dia. Dan ini juga menjadi kewajiban masyarakat sebenarnya ya Pak ya? Kewajiban kita semua. Kewajiban bukan cuma di daerah saya, termasuk gubernur, termasuk presiden. Oke, baik. Selain wisata, sebenarnya UJJP Ijen ini juga menyimpan potensi ekonomi lokal kan Pak ya? Sektor apa aja sih Pak yang bisa berkembang dengan adanya geopark ini? Nah, ekonomi lokal itu timpang sekarang saya lihat ya. Timpang gimana? Timpang. Di 4 daerah timpang. Karena UJJP ini ada pengelola swasta. Ada pengelolanya. Yang saya lihat, maaf ya, ekonomi lokalnya itu yang maju Banyuwangi. Yang Bondowoso tertatih-tatih. Kemudian Situbondo baru mau berjalan. Untuk kawasan ya, iya, untuk betul. kawasan. Tapi untuk kabupaten sendiri dia jalan sendiri-sendiri. Sehingga untuk kawasan yang maju, sangat maju itu Banyuwangi. Baru Banyuwangi aja. Ya. Kenapa? Ini perlu pembinaan dari UMKM. Kenapa Pak? Kok hanya untuk yang maju saat ini hanya Banyuwangi aja? Kendalanya di mana sebenarnya? Saya nggak tahu. Waktu saya ikut rapat kemarin, untuk menjadi ketuanya UJJP di bawah itu rebutan sih. Rebutan. Saya tuh miris juga sih melihat bisa rebutan. Memperebutkan jabatan? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah ini forum ini saya kasih tahu, jangan rebutan lah. Kita ini sama satu kawasan. Tidak ada yang dominan di situ. Kalau mau majukan, ayo majukan semua. Jangan cuma Banyuwangi itu sudah jelas maju. Tanpa adanya UJJP ini sebenarnya Banyuwangi sudah maju. Berarti PR-nya adalah Situbondo sama Bondowoso, Jember. Nah ini kan harus dibina UMKM-nya. Kalau kita buat perbandingan antara Situbondo, Bondowoso, Jember dibandingkan dengan kemajuan Banyuwangi ini, 3 kawasan ini ada di angka berapa persen? Banyuwangi paling tertinggi. Banyuwangi, kita let's say Banyuwangi 100%. Kalau yang 3 kawasan ini? Kalau 3 kawasan ini hampir rata sih. Rata. Setengahnya Banyuwangi, kalau dilihat dari kemajuan ekonomi lokalnya Pak? Kalau dilihat dari ekonomi lokalnya itu ya sekitar 50 bagi 3 itu udah di kabupaten. Banyuwangi tinggi memang. Berat banget berarti. Dilihat dari ininya aja, dilihat dari angka kemiskinannya aja dulu. Ya. Jember itu penduduknya 2 juta lebih. Banyuwangi 1.700.000. Kemudian Bondowoso itu 700.000. Situbondo 600.000. Kemudian di breakdown kemiskinannya 9%. Jawa Timur 9%.
sekitar kemiskinannya itu ya 9% dari itu. Dari situ sudah kelihatan. Iya. Kenapa kok miskin? Karena Iya. dari situ. Padahal UMKM itu mengangkat itu kan. Iya, betul. Padahal UMKM itu mengangkat itu. Ya, Banyuwangi itu tinggi, meskipun penduduknya 1.700.000, dia lebih tinggi daripada yang 2 juta. Oke. Ketika nanti jalan dari 4 kawasan ini sudah terkoneksi begitu, apakah bisa menjamin ekonomi lokal di 3 kawasan yang tertinggal ini bisa lebih naik lagi? Saya jamin, bisa jamin itu. Dari segi UMKM-nya? Dari koneksinya. Karena koneksi itu penting. Karena koneksi itu mengangkut barang atau orang ke tempat tertentu. Iya, betul. Iya. Misalkan ada UMKM katakanlah di Kecamatan Ijen. Di Bondowoso itu ada Kecamatan Ijen. Oke. Sampai dibuat bentuk Kecamatan Ijen dulu. Karena apa ya? Karena nyeselnya dia. Sehingga diakui jadi Kecamatan Ijen. Iya. Situbondo itu mau bentuk juga Kecamatan Ijen. Banduran. Ini kan persaingan, sebenarnya persaingan gimana ya? Persaingan individu lah, kabupaten. Tidak bicara masalah kawasannya. Ya kan? Nah, dari situ kan kelihatan sudah. Kalau saya jamin, kalau misalkan ada produk di Kecamatan Ijen, kemudian konektivitasnya itu tepat waktu, saya yakin dapat maju. Oke, berarti sebenarnya untuk memajukan ekonomi lokal dari 3 kawasan ini, solusinya hanya infrastruktur. Infrastruktur terutama jalan yang bisa mengantarkan orang dan barang ke suatu tempat dengan tepat. Nah, kalau peran UMKM lokal sendiri seperti pengrajin, kuliner, kemudian produk khas itu untuk mendukung ekosistem pariwisata UJJP Ijen ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Sangat mendukung. Contoh saya lihat Bondowoso ya. Bondowoso UMKM-nya yang terkenal itu tape. Iya, tape Bondowoso. Jadi tape itu di kotanya kalau ada orang yang sudah dari Ijen turun ke Bondowoso pasti beli tape. Tapi bukan tapenya yang berangkat ke Ijen. Orangnya yang turun ke lokasi tapenya. Nah, kita balik sekarang. Tapenya yang harus berangkat ke Ijen. Kan harus begitu kan. Iya. Jangan sampai ada wisatawan dari Bali lewat Banyuwangi, kemudian mau beli tape turun ke Bondowoso, turun lagi naik ke sana. Iya. Jadi angkat tarik ke atas. Tapenya gimana supaya nyampe di Ijen? Berarti sekarang ini ngapunten, untuk di Ijen sendiri apakah belum ada, biasanya kan kalau di tempat pariwisata tuh selalu ada sih oleh-oleh begitu? Ada, tapi tidak mumpuni, tidak seperti yang kita harapkan lah. Tidak tersedia lah. Karena saya melihatnya kan di situ. Oh, ini tape Bondowoso terkenal sih. Tapi orang itu kalau mau bawa oleh-oleh dari puncak Ijen harus turun Bondowoso dulu tuh. Baru bisa beli itu. Nah, kita masih mau ya apa caranya berpikir tape itu bisa naik ke Ijen, bisa orang-orang bisa beli di Ijen. Dan nggak cuma nanya tape aja ya Pak ya? Iya, contoh aja. Mungkin hal-hal lain, Situbondo itu rengginang, apalah yang UMKM dihasilkan. Banyuwangi mungkin, Banyuwangi apa ya? Apa ya Pak Banyuwangi itu? Saya lupa sih Banyuwangi. Banyak sih Pak. Banyuwangi banyak. banyak Banyuwangi itu. Banyuwangi banyak sekali. Tapi kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, ini kan berarti kita juga harus berbicara tentang lingkungan. Karena pada saat pembangunan infrastruktur ini juga pasti harus melihat lingkungannya seperti apa nih nantinya untuk pembangunan jalannya begitu. Nah, kalau soal perlindungan lingkungan sendiri, apa Pak langkah konkret yang harus dilakukan agar pembangunan infrastruktur ini tidak merusak keindahan alam? Yang ada sekarang, dasarnya pertama kali itu sudah ada sih. Misalkan jalan yang 10 kilo itu, jalan 10 kilo itu sudah ada.
Sudah ada jalurnya sebenarnya. Sudah ada jalurnya. Tinggal pembangunannya aja berarti. Iya, artinya lingkungannya sudah terbentuk. Sudah ada. Jalur yang dari Bondowoso sudah bagus. Apalagi di situ ada lingkungan hidup. Dan tidak boleh merusak lingkungan untuk membangun di situ. Saya kira untuk lingkungan di Ijen itu sudah terjaga sih. Tinggal bagaimana kita mau membangun. Existingnya itu sudah ada ya, saya baru ingat. Iya. Tapi kalau dukungan dari DPRD Provinsi sendiri gimana sih Pak untuk saat ini yang sudah dilakukan atau sedang disiapkan untuk mendorong UJJP Ijen ini? Saya berusaha untuk tahun 2026 ini bisa, Pemprov itu bisa memberi bantuan, terutama infrastruktur jalan yang tembus tadi. Bagaimana caranya ya, karena itu punyanya Bondowoso, ya minimal memberi bantuan kepada Bondowoso, bantuan keuangan kepada Bondowoso untuk membangun itu, supaya akses yang dari Situbondo masuk ke atas sampai ke Sempol itu bisa tembus. Tapi nggak tahu nanti, sayangnya di kemarin RKPD-nya itu belum ada sih, belum ada di 2006 belum kelihatan. Nanti masih pembahasan. Jadi memang sudah ada rancangan begitu ya Pak, rencana begitu ya Pak ya? Iya, minimal mendorong lah bagaimana Bapeda itu bisa memberi bantuan keuangan terhadap infrastruktur yang masih 10 kilo itu bisa dikerjakan untuk tahun 2006. Nah kalau untuk wisatawan sendiri yang saat ini datang ke Ijen, kunjungan wisatawan yang di Ijen ini lebih banyak yang domestik atau yang mancanegara Pak? Sekarang itu 50-50 sepertinya. Yang domestik juga banyak, kemudian yang mancanegara itu lumayan banyak juga. Ijen ini jadi fenomena daya tarik. Kalau kita mau ke atas ya, misalkan dari kaki Gunung Ijen itu, untuk naik ke atas itu kan memerlukan waktu 1,5 jam jalan kaki, supaya masuk ke kawah, turun lagi ke kawahnya itu kira-kira 1 jaman lah. 2,5 jam, PP 5 jam. Jadi kalau mau ke sana harus berangkat subuh. Sampai sana kelihatan matahari terbit. Nah, rata-rata yang saya jumpai kemarin itu banyak turis asingnya. Daripada yang domestik? Daripada domestik. Jadi turis asing, cuma turis asingnya itu berangkatnya dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi banyak yang naik ke atas itu jalan kaki, terus banyak turis asingnya. Domestiknya dikit ya, yang mungkin karena sudah berkali-kali. Tapi bagaimana sebenarnya harus dijaga nggak sih Pak untuk bisa menyeimbangkan antara pengunjung wisatawan asing dan juga yang domestik ini? Iya, kalau bisa, saya bukan menyeimbangkan sih, dijaga aja. Dijaga, Kalau memang membludak asingnya ya nggak apa-apa juga kan. Iya sih, bukan jadi sebuah masalah besar ya Pak ya. Kalau membatasi itu susah rasanya, susah. Jadi biarkan aja ngalir. Kalau banyak turis asingnya, mungkin dia pengen tahu benar sih anunya, Blue Fire aja itu. Nah kalau bicara banyak wisatawan asing, berarti kan kita juga harus balik lagi ini ke transportasi, jalan, pelayanan. Ujung-ujungnya ke situ sih Pak sebenarnya ya Pak ya. Kalau kita bicara tempat pariwisata, ya pelayanan dan juga infrastruktur jalan sih yang sebenarnya sangat mendukung untuk tempat pariwisata ini begitulah. Bagaimana transportasi publik dan juga jalan antar daerah ini Pak yang bisa ditingkatkan untuk mendorong konektivitas? Jalan yang masih terkoneksi itu Banyuwangi Bondowoso. Satu jalur sampai puncak sampai turun gini. Dari Banyuwangi naik Ijen, turunnya Bondowoso. Dan itu bisa dilewati oleh mobil-mobil yang cukup besar bisa. Yang ada sekarang transportasinya itu elf aja. Jadi dari Banyuwangi? Dari Banyuwangi ada, dari Bondowoso aja. Jadi elf yang isinya 21 orang gitu. Bis kecil lah, bis kecil ada. Tapi itu yang ngelola swasta. Yang ngelola perusahaan lah, PO dan sebagainya. Nah, saya berharap gini, karena itu adalah pembangunan kawasan, bagaimana Transjatim itu bisa masuk di situ. Transjatim itu kan sekarang
masih berkutat di Surabaya, Malang, kemarin ada di Kediri, ada di Mojokerto, kemarin bersmen di Lamongan, mungkin akhir tahun di Malang, nah, betul. Tahun depan di Probolinggo, tahun depannya lagi di Banyuwangi mungkin. Nah ini dipercepat lah, karena transportasi itu penting. Ya? Iya betul. Sangat penting, koneksivitas antara Banyuwangi Bondowoso itu memerlukan bis seperti yang Renjatim. Dan saat ini hanya ada elf itu satu-satunya. Banyak sih elfnya. Ya, maksudnya anunya elf. Elfnya banyak, cuman jenis transportasi publiknya hanya itu aja begitu. Dan ini dikelola oleh swasta. Iya, itu masih mending. Dulu truk. Oh, iya. Dulu ke sana naik truk. Iya, sudah ada perbaikan lah ya Pak ya. Saya jadi malu kalau ini UJJP itu masih naik truk. Iya. UJJP masih naik truk. Nah, kalau kita bicara tempat pariwisata, berarti kita juga melihat biasanya tempat pariwisata ini salah satu masalahnya adalah pengelolaan sampah dan juga limbah wisatanya, begitu. Apa nih Pak solusi yang bisa ditawarkan agar kawasan Ijen ini tetap bersih dan juga ramah lingkungan? Kalau masalah sampah itu terkelola dengan baik. Oh, terkelola dengan baik di sana. Bersih di situ. Bersih sekali. Bersih. Kemudian kios-kios, di situ ada kios di atas. Kios-kios untuk makan-makan, bersih sekali dia. Jadi mungkin karena di situ kan ada kawasan hutan sih, itu milik hutan, milik KLH. Anunya milik KLH. Mungkin ada briefing dari mereka sehingga saya melihatnya bersih. Sejauh ini berarti tidak ada masalah terkait dengan sampah dan juga limbah wisata ini? Tidak ada masalah. Bersih di situ. Sampean kalau ke sana itu kerasan nanti. Padahal kalau kita bicara tentang habitnya masyarakat Indonesia, itu kan banyak sekali sebenarnya mereka buang sampah sembarangan begitu. Tapi ketika mereka masuk ke wilayah Ijen, mereka sadar diri ya Pak ya? Bersih. Mungkin terobsesi wisata asing ya. Oh iya, malu dengan wisata asing. Jadi wisata asing itu kan bersih-bersih. Iya betul. Sehingga wisata lokal ikut terobsesi itu. Tempat sampah sudah tersedia bagus. Nggak ada yang buang sampah sembarangan. Nggak ada yang buang sembarangan. Di waktu di lapangan parkir, di tempat kios itu bersih sekali. Dan airnya dingin. Iya sih Pak, iya. Kalau itu sih nggak usah diragukan itu Pak, airnya dingin pasti. Menggigil dan kalau pagi kayaknya jarang mandi juga. Nah, tapi kalau untuk bukan wisatawan, masyarakat lokal di sana bagaimana reaksinya, kemudian apa namanya Pak, keikutsertaan mereka untuk menjaga kelestarian alam ini seperti apa? Masyarakat lokal yang interaktif langsung dengan kawah itu adalah belerang. Dia produknya Proilang itu hampir tiap pagi dia bawa naik turun. Yang berhubungan dengan Ijen. Jadi Ijen itu menghasilkan belerang yang cukup banyak. Sehingga masyarakat ekonominya hidup dari situ ada. Banyak yang di situ. Tiap pagi itu mikul. Dulu mikul, sekarang sudah agak modern lah sih. Naik motor sekarang? Ada apa itu, sorongan tuh. Oh. Jadi itu penghasilan masyarakat sekitar itu. Kemudian produk-produk lokal itu sudah mulai terpampang di kios-kios. Meskipun itu penguasaannya, saya bilang penguasaan dari Banyuwangi kayaknya. Makanya yang Bondowoso tidak bisa naik. Kios-kios yang di sana yang berkuasa dari Banyuwangi ya Pak ya? Kayaknya masih banyak yang Banyuwangi. Tapi emang ini Pak, untuk mempunyai kios di sana apakah ada syarat khususnya sampai, maksud saya begini, kalau yang dari Banyuwangi aja bisa menguasai kios-kios yang ada di Ijen, kenapa yang dari Bondowoso ini tidak bisa begitu? Nanti saya tanya di rapat. Karena itu tanda tanya saya juga. Jadi tanda tanya saya juga. Kenapa ini kok tidak bisa naik produk-produk yang UMKM-nya Bondowoso di sini? Iya. Kok masih di sini? Nah, itu saya tanya di revalidasi yang akan datang Oktober ini. Ada revalidasi lagi. Yang kemarin saya tanya masalah wilayah yang tidak masuk, kemudian akses jalan yang belum disentuh. Nah sekarang UMKM-nya produk-produk lokalnya itu
bisa nggak diangkut ke situ atau dibuat harusnya kios, bisa dong, harus Pak. dibuat kios bersama lah, outlet dibuat kios bersama, di situ ada Banyuwanginya, ada situ Bondonya semua. Untuk saat ini nggak ada? Belum. Tapi pemerintah bisa dong Pak sebenarnya menyediakan itu. Satu toko begitu. Bisa. Kita nanti bicarakan itu nanti dia. Kenapa baru dibicarakan sekarang pada saat masuk UJJP? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak? Ya kebetulan saya di komisi deh. Nggak, maksud saya ini kan sebenarnya kalau Ijen ini sudah terkenal cukup lama, bukan hanya 1-2 tahun belakangan ini aja begitu kan? Iya, dulu ya di saat saya masih di eksekutif. Iya. Cuma hanya dengar Ijen masuk UNESCO. Tapi kita tidak diajak rapat-rapat, tidak diajak bicara. Nah kemarin karena saya komisi mewakili komisi D, masuk di situ. Mungkin karena dapil saya. Nah, begitu diajak bicara, saya tanya gini, kenapa Mas Kabupaten Situbondo tidak diundang? Kemarin tidak diundang. Ya alasannya gini. Duh, sampean salah. Harus diundang. Diperlukan tidak diperlukan, itu penting. Kabupaten itu diperlukan, tidak diperlukan, itu penting. Selama ini tidak pernah diundang? Tak diundang. Nah kemarin saya usulkan, bulan November undang loh itu. Itu Bondo Jember itu undang. Karena itu kan kawasan. Yang bicara cuma Bondowoso situ Bondowoso Banyuwangi kemarin. Bapedanya tidak diundang, pariwisatanya tidak diundang. Itu mungkin yang menjadi salah satu alasan ya Pak ya. Kenapa? Itu yang membuat lambat mungkin. Makanya saya kemarin kritisi itu Bapeda, tolong sampaikan, janganlah kalau kita mau membangun kawasan, semua yang ada di kawasan itu diajak bicara. Diperlukan atau tidak, mereka itu diajak bicara. Kan gitu harusnya. Iya betul. Ya karena saya ikut rapatnya. Ya. Baru sekarang janjinya di November ini mau diundang, nanti kita bicarakan bagaimana UMKM itu bisa naik ke atas. Bagaimana masyarakat bawah itu yang tujuannya kan masyarakat miskin tadi itu yang hampir 500.000 itu bisa terentaskan itu dari adanya UJJP ini kan kalau ada UJJP ini kemudian tidak terentaskan ini percuma juga sih. Iya benar. Kan itu kan tujuannya kan kemiskinan itu ada 500.000 orang yang 9% dari 5 juta itu Jawa Timur. Nah, itu tujuan dari gubernur juga seperti itu. Dan saya minta tolong rapat berikutnya diundang, Bapedanya diundang, kemudian pariwisatanya diundang, mungkin yang terkait juga seperti orang yang ngurusi wisata desa itu juga diundang, diajak ngomong. Barangkali ada masukan-masukan bagus yang bisa diambil oleh Bapeda. Terakhir Pak, pesan dan harapan jenengan terhadap pemerintah, kemudian terhadap UJJP juga, gitu. Apa nih Pak? Saya berharap dengan adanya UJJP ini memberikan nilai yang cukup signifikan terhadap daerah, terutama kawasan di Selika Ijen. Jangan sampai kabupaten di bawah ini bertengkar hanya karena sesuatu. Kita membangun itu karena membangun kawasan untuk Jawa Timur, untuk Indonesia, bahkan sekarang untuk dunia. Ini harus dipandang itu. Di bawah itu jangan bertengkar itulah. Kemarin ada masalah lahan kan? Ramai lahan, jangan bertengkar itu lahan. Gimana caranya saling mengalah, saling memberi kesempatan kepada yang lain, sehingga membangun suatu kawasan itu menjadi satu kesatuan lebih kuat. Itu pesan saya terhadap Bapeda, ya bukan terhadap Bapeda saya. Bapeda ini tolong 4 kabupaten ini diundang dalam setiap acara mengenai UJJP Ijen, karena mereka juga bisa memberi masukan baik terhadap perencanaan yang ada di Jawa Timur. Iya, karena mereka yang lebih tahu daerahnya begitu ya Pak ya.
Oke, ya kita semua berharap semoga dengan adanya UGGP ini 4 kawasan ini bisa semakin maju, karena Banyuwangi sudah maju berarti kita prioritaskan. Saya nyebutin 4 kawasan. Kita prioritaskan untuk 3 kawasan lainnya begitu ya Pak ya, Situbondo, Bondowoso dan juga Jember ini. Secara ekonomi bisa lebih naik lagi. Kemudian jalan kurang 10 km ini juga bisa terbangun. Dan juga semoga kawasan Ijen ini bisa semakin terkenal begitu. Kalau sudah diakui oleh UNESCO harusnya seluruh dunia sudah tahu dan bisa menambah wisatawan asing datang ke Indonesia begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akhiri podcast hari ini Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.